Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Dan terima kasih untuk video sebelumnya yang responnya baik-baik semua. Dan gue akan lanjutin permintaan dari kalian nih. Kemarin kan gue ngebahas gimana cara terbaik melawan hitam kalau lu pakai M4. Nah, hari ini gue akan membahas tentang yang harus kamu tahu kalau main lawan pakai M4. Nah, karena M4 ini sangat populer, jadi lu harus tahu nih sebagai hitam apa respon terbaiknya. Terkadang permainan ini ditentukan dari cara hitam bermain. Contoh, kalau lu main lawan pakai M4, lu bisa memilih berbagai teori ya. Gua akan kasih saran pertama, kalau lu suka permainan yang nggak suka diserang di awal nih, lu nggak suka early game attack. Kayak dulu gua belajar waktu level junior, gua nggak suka nih main pakai 5 karena putih akan langsung menyerang. Nah, tapi sebenarnya kalau lu belajar dengan benar juga nggak perlu ditakutin. Tapi nanti seorang pemain catur itu akan bermain dengan selera dia gitu, sama kayak kalau kita makan gitu ya. Nah, selera kita bermain. Karena gue lebih suka yang solid dulu, gue memilih Karokan sebagai teori andalan gue, atau French Defense. Nah, kalau lu juga sama suka seperti yang gue mainin, lu bisa pilih French Defense atau Karokan. Jadi Karokan nih, bahkan founding father catur kita asik Grandmaster top Indonesia, Grandmaster Ruto Tadianto pun memakai teori Karokan ya, sampai level tingkat dunia. C6. Kemudian putih akan bermain dengan langkah D4, kemudian hitam D5. Ini teori populernya, yaitu main line dengan kuda C3. Kemarin kita udah bahas ya. Kalau lu jadi hitam, lu bisa pilih variasi kuda ke petak F6 atau gajah ke petak F5. Nah, ada variasi yang tidak terlalu populer, kuda D7. Gajah F5, kemudian putih kuda G3. Karokan lumayan lah, gue cukup banyak tahu ya, karena gue main dari level junior. Kemudian gajah ke petak G6, putih akan H4, hitam H6, putih kuda ke petak F3, hitam kuda D7. Nah, putih biasanya akan H5, gajah ke petak H7, dan kemudian gajah ke petak D3. Ini makan aja, kemudian makan lagi, kemudian lanjutin dengan kuda G ke petak F6. Kemudian kalau putih gajah F4, ini kuncinya nih, lo bisa mainin langkah E6 atau queen ke petak A5. Kalau queen ke petak A5 nih tricky ya buat putih, karena kalau putih merespon dengan C3, artinya dia rencana untuk rokade panjang terlambat. Jadi lu bisa mainin langkah E6. Nah, tapi kalau putihnya tahu gajah D2 adalah jawaban terbaik, kemudian queen ke petak C7 dilanjutkan dengan rokade panjang, hitam melanjutkan dengan E6. Nah, kemudian putih biasanya akan kuda ke petak E4. Nah, hitam di sini bisa pilih langkah yang orang belum banyak tahu ya, daging nih, A6. Tujuannya apa? Kalau misalkan dia makan, kemudian makan lah, terus nanti taruh kuda di petak E5 gimana? C5. Jadi ganggu kudanya. Kalau misalkan putihnya di sini geser aja ke petak B1, makan. Kalau dia makan lagi, lanjutin dengan gajah C5. Gak usah buru-buru untuk rokade ya. Jadi bisa memiliki peluang seperti ini. Nah, tapi nggak cuma itu aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lu main Karokan juga lu harus belajar variasi lainnya juga. Misalkan kalau dia makan, ya lu makan. Kemudian kalau dia gajah D3, lu jalan kuda ke petak C6. Kalau dia di sini C3, lu bisa mainin langkah kuda ke petak F6. Kemudian kalau gajah F4 ya emang dia akan seperti ini ya, gajah ke petak G4. Kemudian kalau lawan queen B3, lu jawab kuda di menteri ke petak D7. Kuda D2 jawab E6, kuda ke petak F3, lu bisa jawab gajah D6. Loh, dikasih pion B7-nya. Tenang. Nggak akan gue sesatin lu kalau lu nonton video ini ya. Jadi lu pasti dapat ilmu dari sini. Makan, kemudian makan pion B7, memang sengaja dikasih. Tapi hitam bisa benteng B8, queen ke petak A6, jangan buru-buru makan karena ada gajah B5, rokade dulu kuncinya. Putih unggul satu pion, tapi strukturnya nggak jelas ya, dengan banyak ancaman. Kalau dia di sini jaga nih, benteng B1, kita benteng B6. Queen ke petak A4, lo lanjutin dengan dobrak E5. Lo bisa unggul di sini. Karena lo menguasai petak center dan raja belum rokade. Nah, itu jebakannya. Nah, gue coba bahas yang lain ya, biar nggak terlalu lama dan nggak lu bisa dapetin banyak teori dari satu video ini. M4, kemudian lu bisa jawab dengan French Defense juga. Yang populer biasanya putih akan E5, lu jawab C5, C3, kemudian kuda ke petak C6. Ya, kemudian putih kuda ke petak F3, menteri ke petak B6. Kemudian kalau putih di sini tahu teorinya, let's say A3. Nah, lu bisa mainin dengan cara yang lain nih, yang jarang-jarang orang pakai.
Ya banyak pemain dari Tiongkok main pakai C4. Ya ini kalau lu lawan pemain kuat pun dia nggak akan gampang untuk menang. Tujuannya apa? C4 mencegah B4. Kalau dia di sini kuda B ke petak D2, lu cegah dengan kuda A5. Jadi kalau B4 en passant. Kalau di benteng B1, gajah D7. Ya, jadi kalau dia B4 lo en passant, dia makan, lo akan ada gajah A4. Kalaupun dia di sini masih bisa defend, tapi capek bos. Nahan kayak gini ya, lanjutin aja benteng C8. Capek anak-anak. Kalau misalkan jaga kayak gini ya. Nah, tapi kalau lu nggak suka yang C4 kayak gini ya, gua kasih saran lain ya. Contohnya lo bisa mainin variasi yang lain. Contoh bisa main kayak makan, kemudian makan lagi, dan kemudian lanjutin kuda ke petak 6. Atau langsung kuda ke petak 6 dengan tujuan kalau misalkan dia B4 ya makan, kemudian kuda ke petak F5, gajah ke petak B2, lanjutin dengan gajah D7. Ya, so-so kayak gini. Kalau misalkan lawannya variasi makan gimana nih? Karena sering banget remis. Tenang, kalau misalkan dia di sini gajah D3, main pakai gajah D6, kemudian lawannya kuda ke petak F3, gak usah perlu takut ya. Lu bisa mainin langkah kuda ke petak F7 dan ada variasi lainnya. Kalau French defense, jadi kalau dia rokade lagi. Kemudian kalau dia di sini keluarin gajah ke petak G5, bisa mainin langkah seperti kuda B ke petak C6. Kalau dia C3, F6, gajah H4, bahkan lu harusnya berani untuk mainin langkah G5 kayak gini. Gajah G3, kemudian dilanjutin dengan kuda ke petak G6. Gue nggak akan ngajarin teori-teori yang kayak trap yang ya kalau lu main trap bisa juga sih, tapi saran dari gue kalau lu mau jadi pemain catur yang banyak menangnya, jangan pelajari trap aja, karena trap itu kalau misalkan lu main 10 kali paling berhasilnya 2-3 kali. Apakah layak untuk dipermain layak untuk menjadi senjata? Saran gue sih jangan ya. Jadi pilihlah teori yang dimainkan oleh para pecatur top dunia, walaupun kita nggak menang dengan gampang ya, nggak seindah trap begitu gitu. Nah, kalau lu suka yang trap gitu, gue mungkin akan saranin teori ini. Kalau dia makan, kemudian kuda C6, Stafford Gambit ya, sangat populer. D3, kemudian gajah ke petak C5. Kalau dia di sini gajah ke petak G5, sacrifice the queen. Dia makan F2 dan kemudian checkmate. Idenya gampang banget main pakai Stafford Gambit. Idenya gimana? Kalau misalkan M4, kemudian kuda ke petak F3, kuda ke petak F6, dia makan kuda ke petak C6. Pokoknya lu taruh gajah di sini nih, gajah di petak C5. Mau dia jawab kuda C3 kayak, taruh gajah di petak C5. Tujuannya apa? Lu counter dengan kuda ke petak G4 dan kemudian menteri ke petak H4. Contoh lawan gajah 2, kemudian H5, dan di sini lawan langsung buru-buru rokade, counter aja langsung kuda ke petak G4. Kalau dia di sini H3, lu lanjutin dengan queen ke petak D4. Ancem ini. Loh, kalau dijaga lagi queen E1, queen E5 nih. Dia nggak bisa main F4, nggak bisa jalan G3, langsung ditabrak karena ada pin dari sini. Kalau dia makan pakai gajah, makan pakai pion H. Kalau dia makan lagi. Checkmate 2 langkah nggak akan bisa dibendung. Oke, kalau lu suka Sisilia, ini salah satu jawaban yang terbaik ya. Oh ya, Sisilia ini paling populer ya. Lu bisa main pakai sistem Accelerated Dragon atau Sicilian Dragon juga bagus ya. Dan juga Sicilian Adrov pun bisa. Kalau dia kuda ke petak F3, lu bisa main Accelerated Dragon seperti ini, makan. Kemudian kalau dia makan pakai queen, lu jawab kuda F6. Memang sengaja kalau dia E5, lu kuda C6. Kalau dia queen ke petak A4, lu jawab kuda D5. Tujuannya apa? Kalau misalkan dia lawannya di sini gajah C4, kuda B6. Kalau misalkan dia di sini balik lagi mungkin ya menteri ke petak M4, biasanya lu bisa jawab kuda B6. Nah, parkir nih. Kalau dia di sini gajah ke petak D3, lu mainin langkah D6. Habis itu lu keluar menyerang gantian. Ya, tapi kalau lawan lu ayam sayur, misalkan dia di sini C4 ya, nggak tahu teorinya, cuma tahu maju-maju doang, lu bisa unggul langsung kayak gini. Tinggal keluarin gajah aja. Nah, kalau lu suka yang lain juga, contoh Skandinavia ya, 4D5, makan ya, ada pilihan yang bisa lu mainin, gak cuman makan doang. Kalau biasanya makan terlalu teoritis, lu bisa main kuda F6. Kalau lawan kuda C3, bahkan lu bisa ya coba isengin dia lah pakai langkah C6 juga bisa ya.
Contoh misalkan kuda F6 lawan di sini jalan kuda C3. Kemudian lu jalan C6 makan. Kemudian dia kuda ke petak F3. Nah, lu bisa jalan E5 kayak gini. Ya, tapi gak terlalu worth it sih. Atau lu main normal aja kuda ke petak F6. Nah, ketika dia di sini jalan C4 baru C6 mungkin ini lebih worth ya. Karena kalau dia di sini kuda ke petak F3 E5 gini. Kalau dia D3 lu dorong E4. Kalau dia makan lu tuker. Nah, nanti kuda lu lebih aktif. Nih, kalau dia gajah ke petak E3, lu jalan gajah F5, tinggal lanjutin dengan rokade panjang. Ya, jadi mungkin kalau misalkan tadi makan dan kemudian lawannya jalan pakai kuda C3, nggak usah C6 lah, makan aja, tinggal makan aja. Nah, lebih aman, menteri lu nggak dikejar-kejar. Kalaupun dia di sini gajah C4, lu bisa main makan, kemudian dia makan lagi, lu jalan kuda C6 kayak gini. Kalau dia kuda ke petak F3, gajah F5, kalau dia counter petak G5 nggak usah takut, ini aman. Pagi-pagi E6 gini, D4 dan kemudian lanjutin dengan gajah E7. Kuda F3 kemudian lo lanjutin dengan kuda 5, kejar gajahnya yang bahaya. Wah, udah 11 menit, nggak kerasa. Nanti kita lanjutin lagi. Banyak video yang bagus banget di konten eksklusif gua. Lu harus jadi member lah. Cuman 30.000 doang. Sama kayak lu ngopi sekali tapi lu dapetin ilmu yang bermanfaat sepanjang masa. Bisa dapetin turnamen yang hadiahnya lebih dari 30.000 kan. Jangan pelit-pelit. Kalau lu mau sukses, kalau lu mau jadi pemain catur yang hebat, ya banyak konten-konten yang bagus banget di YouTube gua yang eksklusif teman-teman. Dan jangan lupa gabung RL Chess Academy buat dapetin pembelajaran catur yang lebih hebat lagi. Jangan lupa bantu video RL Chess ini terus berkembang, bantu channel ini terus berkembang biar gua makin semangat untuk share-share ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa lagi yang pengen lo dapetin gratis? Coba like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.